Hey guys, welcome back to Dio and Might Podcast, Yes, welcome back. where we are being rooted in truth. And led by the Spirit. Dalam episode kali ini kita Ya. akan bahas satu topik yang nggak kalah seru, masih berhubungan dengan episode sebelumnya. Judulnya, Sudahkah Kamu Menerima Roh Kudus? Wow, Pastor Dio, kalau ada yang sudah percaya, sudah terima Yesus, sudah bertobat, sudah pelayanan, maksudnya apa nih ya? Still we will ask the question like what Apostle Peter asked. Ya, Dalam kitab Kisah Rasul pasal 19, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? di episode yang sebelumnya saudara kita katakan bahwa baptisan Roh Kudus bukan opsi. Iya. Karena saudara dan saya rugi sebagai orang percaya dan kita tidak bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki tanpa berkolaborasi, bekerja sama, menjadi satu dengan pribadi Roh Kudus. So di episode ini kita akan bahas Mengenai baptisan Roh Kudus, apa beda dengan baptisan api? yes. Dan kita akan bahas beberapa peristiwa dalam kitab Kisah Para Rasul di mana orang yang sudah percaya tapi mereka masih mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yes. Well, saudara, seperti yang episode lalu kita bilang, bahasa lidah tidak menandakan kedewasaan rohani seseorang. Come on. Gitu. Tetapi itu sesuatu yang penting yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Yes. Saudara, dan hari ini kita mau bahas itu lebih lanjut. Nah, before we talk about all that, kita mau melanjutkan sedikit mengenai baptisan Roh Kudus. Karena there is so much to learn about the baptism of the Holy Spirit. Amen. Saudara, mari kita buka dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Okay. Saudara, di sini Yohanes berkata, pembaptis, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Iya. Tetapi ia, yaitu Yesus, yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Come on. Saudara, kadang-kadang kita orang Pentakosta karismatik mungkin suka mengartikan baptisan api ini sesuatu yang positif. Sesuatu yang luar biasa. Fill with the Holy Spirit and fill with the fire. Gitu. Saya berapa kali kalau ikut retret, Tuhan baptis mereka dengan api gitu. Which is good. Iya. Tapi dalam konteks Matius pasal 3, it's a bit out of context, saudara. Kita Karena mesti ada mengerti. ayat 12. Karena ada ayat 7, 8, 9, 10, dan 12. That's Saudara, right. perhatikan kalau kita mau belajar konteks ya. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-7, Yohanes Pembaptis tuh ngomong keras banget loh. Kita aja sekarang pengkhotbah belum tentu berani ngomong begini. Iya. Hai kamu keturunan ular berbisa. Iya. Hai kamu keturunan ular berbisa. Siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka? Perhatikan ada kata murka yang akan datang. Saudara, kami menggunakan Alkitab TB2 ya, terjemahan baru 2. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, perhatikan, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Iya. Kalau kita mau menerjemahkan ayat sesuai dengan konteks, maka api yang dikatakan di Yesus yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, maka api di sini adalah api penghakiman. That's right. Coba Pastor Michael baca ayat yang 12. Alat penampi sudah di tangannya dan ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi saudara, ketika kita dalam episode sebelum berbicara mengenai baptisan Roh Kudus bukanlah sebuah opsi. Iya. Karena pada akhir zaman Tuhan akan membaptis setiap orang. Pilihannya 2, Roh Kudus apa api. Iya. Dan api di sini adalah api yang tidak terpadamkan, ya, neraka. Iya. Gitu. Dan bahkan dalam ayat yang ke-10 tadi, kapak sudah tersedia. Iya. Kalau kamu nggak berbuah, kamu akan ditebang dan dibuang ke dalam api, yaitu api penghakiman. Yes. Dan Jadi, ya oke please. Roh Kudus menolong saudara dan saya Iya. supaya kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman. Betul, Sebab kita diselamatkan untuk disempurnakan. betul. Jadi saudara, kembali lagi kita menegaskan dalam episode ini, setiap orang percaya, ya, dia perlu dibaptis dan kita menekankan hidupnya dipenuhi oleh Betul. Roh Kudus lagi dan lagi. Yes. Saudara, setidaknya kalau saudara kenapa sih menekankan lagi dan lagi? Coba kita buka Galatia pasal 3 ayat yang ke-5. Iya. Saudara, Galatia pasal yang ke-3 ayat yang ke-5, Pastor Michael bisa Kitab bacakan. Galatia pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Alkitab berkata, jadi bagaimana sekarang?
Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mukjizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saudara, kata menganugerahkan roh, menganugerahkan itu adalah menggunakan tenses present aktif. Yang artinya itu dilakukan, dianugerahkan terus-menerus. Bapa menganugerahkan roh kepada kita terus-menerus. Iya. Lagi dan lagi. Dikatakan dalam kitab Yohanes dalam episode sebelumnya, Roh Kudus seperti aliran sungai-sungai kehidupan. Yes. Sungai itu nggak stop cuma satu. Yes. Sungai itu mengalir. Iya. It's a streams of rivers. Iya. It's flowing. It's Saudara. flowing, the wind, the fire, Iya. the water. Iya. Semua elemen-elemen itu yang seringkali menggambarkan Iya. Holy Spirit itu nggak bisa dibendung dengan satu pemahaman gitu ya. Iya. Intensitasnya bisa berbeda-beda. Iya. Yeah, and it's unpredictable. Iya, dan dalam episode ini sebelum kita bahas mengenai bahasa lidah, kita mau melihat beberapa peristiwa dalam kitab Kisah Para Rasul Iya. yang menyatakan bahwa orang-orang percaya ini kembali lagi dipenuhi oleh Roh Kudus. And you know Begitu. Pastor Dio, it's a good point kalau saudara juga mau tahu. Galatia 5:25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Iya. Kenapa saudara dan saya perlu baptisan Roh Kudus supaya kita bisa dipimpin oleh pribadi ini? Iya. Nah saudara, Pastor Dio berkata tentang roh dan api. Anda bisa baca di 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 di mana Rasul Paulus bicara tentang dasar yang dibangun. Tidak ada seorang pun, ayat yang 11 berkata, yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12, entah orang membangun di atas dasar ini. Masing-masing orang percaya yang sudah diselamatkan, terima Yesus, saudara dan saya yang menentukan. Iya. Mau bangun di atas dasar itu dengan emas, perak, permata, atau dengan rumput, kering, kayu, dan jerami. Tapi Alkitab berkata, jika pekerjaan itu diuji oleh api, ayat yang ke-13, kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Iya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi dasarnya sama, landasannya sama, kebenarannya sama. Iya. Bagaimana setiap orang percaya membangun di atas kebenaran, itu terserah kita. Nah tadi dikatakan bahwa Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Api pemurnian itu akan membuktikan pekerjaan masing-masing orang. Nah, bagaimana saudara dan saya menghormati, menghargai, dan menilai Roh Kudus, menentukan ruang yang dimiliki oleh Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Iya. Sebab pribadi Yesus adalah pribadi yang mengetuk pintu. Demikian pula Roh Kudus. Maka saudara, kalau kita nggak menghormati Roh Kudus, kita tidak merindukan Roh Kudus, kita tidak menghargai Roh Kudus, dan the value atau nilai yang kita tempatkan kepada pribadi ini akan menentukan apa yang akan kita alami bersama-sama dengan Roh Kudus. Iya. Ya, go ahead Pastor Dio. So, saudara, kita mau melihat bagaimana orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Karena kan kembali lagi saudara ya, orang berpikir penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus itu ya cuma sekali saat saya selamat. Udah selesai gitu. Maksudnya jangan ngomong lagi soal penuh dengan Roh Kudus gitu. Yeah. Maksudnya kalau ngomong kekudusan oke, ngomong hidup kudus, dituntun Roh Kudus, memiliki buah roh, oke. Cuman jangan ngomong kamu perlu penuh Roh Kudus lagi. Udah penuh belum? Belum lagi. Itu nggak masuk akal. Nah, saudara, kita mau melihat setirika secara biblika dari kitab-kitab Kisah Para Rasul. Mari kita buka dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, saudara, ayat yang keempat. Saudara, penulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas, dan dia mencatat di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Iya. Dikatakan banyak yang menjadi percaya. Kata percaya di situ ya percaya begitu loh. Mereka sudah terima Tuhan Yesus, mereka percaya. Dan kalau saudara lihat dalam pasal yang sama, kalau saudara melihat ayat yang ke-31, dikatakan mereka yang percaya itu, mereka sedang berdoa, saudara, ya. Mereka sedang berkumpul, ketika mereka berdoa goyanglah tempat mereka berkumpul, mereka semua itu siapa? Iya. Mereka semua adalah mereka yang sudah percaya. Yes. Dalam pasal yang sama. Betul. Mereka adalah orang-orang percaya yang kalau menurut pemahaman Injili,
by the way, ya kita juga orang Pentakosta Kristus juga Injili loh ya, gitu. Pemahaman soteriologi kita, keselamatan kita, orang sudah selamat itu lahir baru pasti ada Roh Kudus, betul. Betul. Karena nggak mungkin kita percaya Tuhan Yesus tanpa ada dorongan Roh Kudus. Tanpa pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi we do believe orang yang lahir baru dia ada materai Roh Kudus, dimeteraikan keselamatannya. Tapi saudara mengalami kepenuhan. Roh Kudus bekerja seperti aliran air yang hidup, kembali memenuhi hidupmu. Dan salah satunya mereka yang percaya itu dalam ayat 31, mereka kembali dipenuhi dengan Roh Kudus. Yes. Itu yang pertama. Saudara, kita melihat yang kedua. Bagaimana dengan jemaat di Samaria? Kisah Rasul pasal 8. Saudara, kita mau melihat nanti ada dua peristiwa lain ya. Keluarga Cornelius dan juga jemaat di Efesus. Kita buka dulu Kisah Rasul pasal yang ke-8. Pastor Michael bisa baca ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 dan 12. Mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka dengan sihirnya. Namun sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ayat yang 11 dikatakan mereka mengikuti siapa? Simon sang tukang sihir. Ya, Namun ada kata namun. Artinya begini, mereka bertolak belakang, mereka bertobat begitu Ya. loh. Sekarang mereka bertobat. Mereka sekarang percaya. Perhatikan ada kata percaya. betul. Bukan kepada Filipusnya, percaya kepada nama. Nama Yesus. Nah, jadi kalau saudara baca ini secara logika mereka ya orang percaya. Betul. Maksudnya our brothers and sisters in Christ, Ya. orang sudah bertobat, lahir baru, terima Tuhan Yesus. Amin. Ya. Gitu. Bahkan ditegaskan lagi dalam ayat yang ke-14, Pastor Michael. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Mereka telah menerima. Jadi bukan hanya mereka percaya tentang kerajaan Allah. Mereka bukan hanya percaya tentang nama Yesus. Ayat 12, mereka bukan hanya dibaptis, but they receive the word of God. Come on. Mereka menerima firman Allah. Menurut saya ini definitif ya orang Kristen. Betul. Pakai bahasa kita orang Kristen begitu Yes. loh. Tapi kenapa diutus rasul? Ayat 15. Ya. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Nah, ini kan yang menjadi sebuah pertimbangan kita. Saudara nggak bisa menegasikan ini kayak ini mah cuman sejarah, cuman kejadian satu kali doang. Enggak gitu loh. Lukas mencatat ini pasti ada sebuah poin penting. Absolutely. Kalau mereka sudah dibaptis, sudah menerima firman Allah, percaya dengan nama Tuhan Yesus Kristus, Ya. itu juga ada karya Roh Kudus di situ. Yes. Lalu kenapa para rasul dari Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes? Karena mereka belum terima Roh Kudus. Yes. That's a paradox, right? That's right. Bahkan ayat 16 lebih jelas. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Come on. Karena mereka baru dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Betul. Ada orang bilang kan, oh itu baru baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. No, ini spesifik dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Dan ketika mereka menumpangkan tangan, ya saudara bisa baca kelanjutannya. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Kalau bahkan kita lanjut dalam ayat yang keberapa tuh? Saudara. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-15, 16, 17. Saudara. Pastor Michael boleh ayat yang ke-17. Kisah Rasul pasal yang ke 8 ya. ayat 17. Kemudian keduanya menumpahkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Lalu Ketika mereka menerima Roh Kudus, betul. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka. Nah, granted dalam jemaat Samaria, saudara tapi mereka nggak ada tulisan tuh berbahasa lidah. Tapi Simon saw something. Betul. Kalau contoh saya menumpangkan tangan seorang, terima Nothing Roh Kudus. happens. Ya udah. But Simon saw something. Betul. Begitu. Nah ini memang debatable. Ya, cuman saya percaya Simon melihat sesuatu yang menjadi tanda fisik konfirmatori bahwa mereka menerima baptisan Roh Kudus itu. Iya, and actually Pastor Dio di ayat yang 19 dengan jelas Simon minta supaya dia bisa menerima kuasa itu. Dia mau kuasa yang sama. Iya. So Alkitab tidak menjabarkan apa yang dialami setelah orang-orang itu kepenuhan Roh Kudus, tapi ada manifestasi nih. Iya. Ada manifestasi kuasa spiritual. Sebab Iya. Simon ini seorang penyihir yang sudah berkelut dengan kuasa gelap
atau dimensi supranatural Iya. bertahun-tahun lamanya. Iya. Untuk orang ini bisa menginginkan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, berarti ada manifestasi kuasa yang luar biasa yang terjadi. Dan kalau kita terjemahkan, kalau saudara mau mengikuti konteks secara luas dari penulis kitab Lukas, Iya. yaitu Bapak Lukas. Betul. Dari tulisan pertama kitab Lukas dan tulisan kedua kitab Kisah Para Rasul, kemungkinan besar 99% itu Tuhan menjamah mulut. Ya, Karena dalam kitab Lukas, kitab Kisah Para Rasul, Tuhan menjamah mulut. amen. Begitu. Jadi ketika dia lihat, oh kok ada kuasa ya? Ya, Itu bukannya dia nari, bukannya dia lompat-lompat atau dia melayang di atas udara. Kenapa? Kok dia bisa lihat itu ada kuasa tuh? Karena dia melihat ketika ditumpangkan tangan, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa lidah. and Pastor Dio, penting untuk saudara semua ketahui, setiap kali Roh Kudus hadir, entah itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, kehadiran Roh Kudus selalu menyatakan kasih Tuhan. Iya. Orang yang miskin secara rohani seperti Gideon yang gak mampu, minder, merasa bukan siapa-siapa, bangkit sebagai seorang pahlawan. Iya. Waktu Roh Kudus turun atas Daud, dia beroperasi, raksasa bisa rubuh waktu dia terima pengurapan. Jadi setiap kali Roh Kudus hadir, when he appears or when he shows up on the scene, he always manifests the impossible to become possible. Amen. Kehadiran Roh Kudus tidak pernah hanya just for fun, just for Yep. spectacles, Yep. tapi kehadiran Roh Kudus selalu menyatakan the sovereignty, the greatness, the goodness of Almighty God. Iya. Amen. Amen. Nah, saudara, kita sekarang melihat keluarga Cornelius ya. Ini peristiwa ketiga dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, saudara. Dikatakan dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat, saudara, ia beserta seisi rumahnya adalah orang yang takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Iya. Kata takut akan Allah memang dipakai saat itu untuk orang-orang non-Yahudi yang juga menyembah Allahnya orang Yahudi. Iya. Gitu, takut akan Allah. Begitu. Saat itu kemungkinan besar Cornelius mungkin belum bertobat in a sense seperti pertobatan orang percaya, orang Kristen gitu. Dia hanya takut akan Allahnya orang Yahudi. Tapi di situ Allah berkenan memberikan mimpi, ada malaikat, dia akan datang kan, saudara tahu ceritanya, dia ketemu disuruh menjemput Petrus, dan saat Petrus berkhotbah, saudara, ya kan, dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-44, sementara Petrus berkata demikian saat Petrus lagi khotbah, Iya. turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Iya. Gitu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena mereka, karena mereka melihat karunia, Come on. yaitu Roh Kudus yang dicurahkan ke bangsa-bangsa lain. Ayat apapun yang penting, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Saudara perhatikan, mereka berbahasa lidah dan memuliakan Allah. Di Kisah Rasul 2 waktu Roh Kudus turun atas yang orang-orang yang berkumpul di loteng atas, setelah itu ada firman, ada khotbah yang keluar. 3.000 orang diselamatkan. So Holy Spirit, kehadiran Roh Kudus selalu menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Iya. Bahkan waktu Samson, berkali-kali waktu Samson melakukan hal-hal yang ajaib bisa dibilang, Alkitab berkata the Holy Spirit, now the Spirit rushed upon him. Iya. The presence of the Holy Spirit selalu melepaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang terpuruk. Holy Spirit, kehadiran pribadi ini adalah kunci di mana setiap orang yang mau percaya dan menerimanya untuk mengalami kuasa Tuhan nih. Iya. Ada karunia, saudara bisa memuliakan Tuhan, you can worship God, you can glorify God because of the Holy Spirit. Secara spesifik, saudara, kalau kita mempelajari teologi Lukas secara naratif, kenapa dia menggunakan kata memuliakan Allah? Glorifying God. Glorifying God di sini adalah orang ini memuji-muji Tuhan. Yeah. Jadi selalu Tuhan itu jamah mulut. Yes. Selalu Tuhan itu jamah mulut. Yes. Ketika Saul, Raja Saul di perjanjian lama nih, dia dipenuhi dengan roh. Ngapain? Saul prostrate himself, lalu dia Worship, bernubuat prophesy. dan memuliakan Allah, Iya. begitu loh. Jadi selalu Roh Kudus itu ketika
masuk dalam kehidupan seseorang, membaptis, memenuhi, yang dijamah adalah mulut. Gitu. Saudara harus juga tahu. Mungkin saudara berkata, kenapa saya perlu Roh Kudus untuk memuji Tuhan? You need the anointing to worship God in a way untuk memuji menyembah Tuhan yang berkenan di mata Tuhan loh. Karena seringkali kita berpikir, saya bisa kok buka mulut, saya bilang terima kasih Tuhan, kau baik Tuhan. Tanpa saya kepenuhan Roh Kudus saya juga bisa. Tapi saudara, saya harus mengerti bahwa yang tahu isi hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan adalah kehendaknya sesuai dengan standarnya dia sendiri. Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Even lewat pujian, penyembahan kita. Mungkin saudara ada beberapa yang menyaksikan podcast ini merasa, kenapa kalau saya baca Alkitab kering? Saya di gereja nggak ngerasain apa-apa. Saya memuji Tuhan, saya nggak mendengar suara Tuhan. Saya nggak terima kekuatan yang baru, saya nggak terima semangat yang baru. You need the Holy Spirit. Saudara perlu Roh Kudus. Iya. Dan saudara, kalau kita membaca lebih jauh dari kisah keluarga Kornelius, saudara, ya, baru setelah dia Roh Kudus turun, perhatikan komentar daripada Petrus ayat 46. Ya. Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Come on. Ada kata mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Ya. Coba sebentar, maju sebentar, pasal 11 ayat yang ke-16 17 coba. I'll read it ya. Pasal 11 ayat 16 sampai 17. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia yang sama kepada kita, kepada mereka seperti kepada kita, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah? Saudara, ini kita perlu bahas lebih lanjut. Kenapa? Karena sekarang Petrus berkata apa yang diterima oleh Kornelius itu sama seperti kita. Ya. Karena pasal 11 kan Petrus kan mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Betul. Ya kan? Lalu Petrus berkata mereka dibaptis Roh Kudus dan mereka menerima karunia yang sama seperti yang kita terima. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kapan tuh, Pastor? Nah, itu ketika Petrus khotbah, nggak tercatat loh, mereka berdibaptis air loh. Iya. Mereka waktu cuma denger khotbah, I believe in their hearts, Cornelius dan seisi keluarga udah aminin dulu tuh dalam hati. Begitu mereka percaya, Roh Kudus turun. Dan saya itu bersamaan pula mereka menerima karunia, yaitu apa? Berbahasa lidah. Ya. Jadi di sini saya mau tekankan begini, saudara. Dalam kondisi keluarga Cornelius, saudara, ketika mereka Petrus menggunakan kata ketika mereka dibaptis dengan Roh Kudus sama seperti kita, mereka menerima Roh Kudus sama seperti kita. Itu dalam, kalau saudara cek dalam tenses dalam bahasa Yunaninya, saudara, itu menggunakan tenses, sampai catat gitu. Itu aorist active participle dengan datifnya plural. Apa maksudnya aorist active participle? Sesuatu sudah terjadi kepada mereka sebelum mereka menerima karunia. Something has already happened before. Sebelum mereka menerima sesuatu, yaitu karunia Roh Kudus. Iya. Apa somethingnya itu? Percaya. Mereka percaya. Jadi somewhere dalam pembahasan khotbah Petrus, mereka percaya, Roh Kudus melihat iman mereka, dan Roh Kudus langsung turun menjamah mereka. Iya. Lalu mereka menerima karunia. Iya. Nah, ini yang saya mau tekankan, saudara, bahwa begini. Saudara, apapun stream kekristenan saudara, yes, kita nggak bilang, oh berarti maksudnya saudara kalau saya nggak berbahasa roh, saya belum terima Roh Kudus. Enggak, kita nggak bilang begitu. You have the Holy Spirit. Karena butuh Roh Kudus untuk saudara bisa terima keselamatan, begitu loh. Tapi press for more. Jangan stop di situ, karena Roh Kudus adalah aliran air hidup yang mengalir. Dia rindu memberikan lebih kepada saudara. Dia rindu untuk saudara bersekutu kepada dia lebih. Dan dia rindu memberikan apa? Janji Bapa. Ya. Janji. Bapa memberikan janji. Maka Tuhan Yesus bilang, tunggu di tempat ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi. That's a promise from your Father. Jadi saudara, push for more, press in. Dari tadi Pastor Dio berkata-kata, saya tuh memeditasi ayat yang ke-17 itu di Kisah Rasul 11. Jadi jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka,
seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tuh jadi coba recall gitu ya. Kenapa Petrus pakai kata-kata waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus? Kapan dia percaya? Dia udah ngikut Tuhan Yesus 3,5 tahun, ya kan? Dia ketemu dengan Tuhan Yesus di pinggir pantai. Dia dengarkan, then it dawned on me, saudara, bahwa untuk Petrus dan murid-murid yang lain ada di loteng atas, mereka percaya kepada perkataan Tuhan Yesus yang berkata, jangan keluar dari Yerusalem sampai kamu terima kuasa yang turun dari tempat yang maha tinggi. Jadi saudara dan saya harus mengerti, Roh Kudus hadir di dalam kehidupan saudara dan saya waktu kita mau belajar meresponi yang firman Tuhan katakan. Waktu kita mau taat sama perkataan Tuhan Yesus. Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa terus taat di dalam perjalanan iman kita mengiring Tuhan. Dan ternyata ini Cornelius ngalamin yang Petrus juga alamin waktu Petrus percaya. Cornelius percaya meskipun dia ini bukan orang yang ngikut Yesus seperti orang-orang Yahudi yang lainnya nih. Dia gak tergolong sebetulnya. But he believe. He believe. Dia membuka hati untuk percaya. Jadi saudara, dalam episode ini, kalau saudara right now, if you're listening to this podcast and you believe, you have already, saudara sudah percaya nih sama Tuhan Yesus. Udah lahir baru. Saudara sudah lahir baru. But you believe that there is more. Saya berdoa, kita berdoa. This moment, Roh Kudus bisa sanggup menjamah saudara. This moment, this very moment, Roh Kudus sanggup memenuhi hidupmu. Right now, in Jesus' name. Dan saudara izinkan Roh Kudus memanifestasikan dirinya dalam hidup saudara. Rindukan kepenuhan Roh Kudus itu, saudara. Maka dia akan memberikan tanda berbahasa lidah seperti dalam kitab Kisah Para Rasul. Ini bukan tanda yang aneh, ini tanda biblical yang emang ada di Alkitab dan kita hanya berkata, Tuhan, I want what these people have. You know saudara, kalau sampai Petrus bisa bilang jika Allah memberikan karunia yang sama, you know berarti Roh Kudus itu gak random loh. Apa yang dialami oleh orang-orang yang lain, saudara juga bisa alami. Amen. It's also for you. It's also for you saudara. Sebab Roh Kudus bukan hanya ngomong tentang moment-moment tertentu. Saudara harus tahu, He is a person. Okay, you know what? Time is running short, Pastor Michael. We still have one more story. Yang terakhir Kisah Rasul pasal 19. Kisah Para Rasul pasal 19. Ayat 1 dan 2. Bolehkah Pastor Michael baca? Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Murid berarti Matetes sudah percaya nih. Murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Maka kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan nama kamu telah dibaptis. Dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Ada manifestasi kuasa nih. Betul. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Jadi kembali kenapa kita mengutip Kisah Rasul pasal 19, mereka adalah murid dan orang-orang percaya. Karena dalam ayat yang kedua, saudara, dalam ayat yang kedua dikatakan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Artinya mereka, karena ada beberapa orang berkata, oh mereka baru baptis Yohanes 50%. Belum orang percaya. No, I do believe they are disciples. Mereka sudah percaya. Gitu. Tapi mereka baru dibaptis, ya kalau bahasa sekarang baptis selam gitu. Ya nggak apa-apa, baptis percik. Mereka sudah terima keselamatan. That's the most important thing. Mereka terima keselamatan. Tapi mereka belum menerima Roh Kudus. Jadi dengan kata lain saudara, yes, saudara bisa percaya karena karya Roh Kudus. Tapi yang Tuhan lagi mau tawarkan kepada kita semua, have you received the next dimension? Or the fullness of the Holy Spirit? Yes. Sudahkah saudara menerima bukan hanya hadiah pertama, tapi hadiah kedua, hadiah ketiga, hadiah keempat. Di mana in every day of your life, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka, Roh Kudus sedang terus bekerja dan Dia belum berhenti bekerja.
Karena apa yang saudara sudah terima dari Tuhan, apa yang saudara sudah alami, itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang saudara akan alami. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkarya, dan Dia mau menyatakan kuasa kemuliaannya, kebaikannya setiap hari di dalam kehidupan kita. Makanya kita bisa berkata, kita terus dibawa dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amen. Come Amen. on. Saudara, kita mau rangkum, kita berbicara mengenai empat peristiwa dalam kitab Kisah Para Rasul. Yes. Saudara, para murid, 5.000 orang percaya dan mereka dipenuhi kembali dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat ke-31. Jemaat di Samaria, Ya. mereka menerima Roh Kudus. Keluarga Cornelius, mereka percaya, mereka menerima Roh Kudus dengan mereka berkata-kata dalam bahasa lidah. Para murid orang percaya di Efesus, mereka ditumpang tangan oleh Rasul Paulus dan mereka juga kembali menerima Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa lidah Dan bernubuat. dan bernubuat. Perhatikan, selalu mulut. Yes. Kenapa? Setidaknya dalam beberapa detik terakhir ini, saudara, kenapa mulut? Karena Kisah Rasul menekankan mengenai penginjilan. Yes. Bersaksi lintas budaya. Iya. Jadi kenapa mulut? Karena Tuhan mau memberitahu bahwa hari ini kalau saudara mau memberikan dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan memakai saudara menjadi saksi lintas budaya. Jadi berkat ke tempat-tempat yang saudara pikir tidak mungkin, ke komunitas yang saudara pikir tidak mungkin tembus. Tuhan sanggup memakai hidupmu, Tuhan sanggup memakai mulutmu untuk menginjil, berkhotbah, bersaksi, jadi berkat. Kenapa? Karena God will use your mouth. Tuhan akan menggunakan mulut saudara menjadi berkat untuk menginjil, memberitakan nama Tuhan Amen. unto the ends of the earth. And I think Pastor Dio, we need to do another episode on this untuk touch on bahasa lidah. Iya, Lebih lagi. iya, Ini lanjutan nih. Langsung aja nih part 2 of this episode. for sure. Supaya saudara juga bisa tahu bahwa ini bukan hanya masalah tentang kosakata yang keluar dari mulut saudara. Tapi pesan yang hidup saudara bawa. Amen. Yang keluar dari mulutmu dan yang keluar dari mulut kita, Alkitab berkata, selalu terpancar dari dalam hati. Iya. Pekerjaan Roh Kudus termanifestasi lewat mulut, tapi dimulainya di dalam hati. Amen. Apa yang Dia lakukan di dalam hati yang tidak kelihatan di dalam setiap orang percaya harus keluar. Kenapa? Karena saudara dan saya diberkati untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Wow, wow. Well, that's for this episode. Saudara, do DM us Yes. for any of your thoughts, comments, questions. Saudara, please subscribe, follow, share. Dan kita berdoa saudara semua diberkati lewat episode ini. Dan in the next episode, we'll Yes. talk about glossolalia. Yes. Stay tuned. God bless you. God bless you all.